Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan prospek tanaman jahe yang di tahun 2025 ini menunjukkan hasil yang positif ya. Jahe atau Zingiber officinale yang sejak lama menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Selain menjadi bahan bumbu dapur, ternyata ekstrak jahe juga banyak dipakai di industri obat, minuman kesehatan, kosmetik hingga suplemen ya. Di tengah tren hidup sehat dan permintaan produk herbal yang terus naik, peluang budidaya jahe ini semakin terbuka lebar ya teman-teman ya. Kita berbicara sedikit terkait dengan potensi pasarnya ya. Jahe ini ada potensi pasar domestik dan juga ekspor ya. Kita bahas dulu yang pertama untuk pasar domestik, di mana permintaan jahe segar untuk konsumsi rumah tangga dan pasar tradisional terus stabil. Ya, khususnya menjelang musim hujan untuk minuman jahe hangat dan industri minuman herbal, di mana sari jahe instan dan jamu modern makin berkembang menyerap jahe kualitas premium. Jadi sektor gastronomi atau restoran atau kafe juga semakin kreatif mengolah jahe menjadi menu andalannya. Untuk pasar ekspor sendiri, Indonesia termasuk salah satu eksportir jahe dunia, mengekspor ke Singapura, Malaysia, Jepang, dan Eropa, di mana harga ekspor kualitas bisa 2 kali hingga 3 kali harga domestik. Dan peluang mengenjot ekspor terbuka lewat sertifikasi organik dan standar mutu seperti GMP dan HACCP ya. Berikutnya itu varietas unggulan ya. Ternyata banyak sekali varietas jahe dan beberapa yang terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu jahe emprit atau kuning kecil ya. Cepat panen 6 hingga 8 bulan. Cocok untuk bumbu dapur ya. Berikutnya jahe gajah kuning besar ya. Ukuran rimpang besar, potensi hasil tinggi dan cocok untuk industri obat dan minuman. Berikutnya yang paling tenar yaitu jahe merah, di mana kadar minyak asidnya tinggi, harga lebih premium dan banyak diminati industri farmasi. Ya, pemilihan varietas harus disesuaikan dengan tujuan, di mana konsumsi segar, industri atau ekspor ya. Berikutnya teknik budidaya modern ya. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, petani jahe perlu mengadopsi teknologi yang pertama yaitu pemilihan benih bermutu, di mana rimpang yang sehat, bebas penyakit, dan potongan akan minimal 2 hingga 3 ruas. Berikutnya pengolahan lahan dan media tanam, di mana pH tanah 5,5 hingga 6,5, gemurkan tanah dan campur kompos organik untuk memperbaiki struktur, dan gunakan bedengan 1 hingga 1,2 meter lebarnya. Jarak antar bedeng 0,5 untuk sirkulasi udara. Berikutnya penanaman, di mana dip tanam 5 hingga 7 cm, jarak tanam 20 kali 20 cm, dan waktu tanam ideal yaitu awal musim hujan sekitar bulan November atau Desember agar kebutuhan air terpenuhi. Berikutnya lakukan pemupukan, di mana pupuk dasar yaitu kompos dan juga susulan seperti NPK 15-15-15 ya perbandingannya ya, untuk 100 kg per hektar dibagi 3 dosis ya, 30, 60 hingga 90 hari tanam. Lakukan pemupukan mikro seperti magnan dan juga bila perlu sesuai hasil uji tanah ya. Ya, berikutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit ya. Hama utamanya ada penggerek batang seperti ulat, gerayak, dan kutu daun. Penyakit layu juga harus kita hindari dan juga bercak batang. Dan juga terapkan sanitasi lahan, di mana rotasikan tanaman dengan serealia atau legum, semprot biologis ya. Berikutnya irigasi dan drainase ya. Pastikan drainase baik untuk mencegah genangan air yang memicu penyakit akar, dan irigasi tetes ideal, hemat air efektif dan mendistribusikan nutrisi. Berikut untuk proses panennya yaitu panen usia 8 hingga 10 bulan, varietas emprit yang lebih cepat, dan cuci dan sortir rimpang, keringkan di tempat teduh bila untuk pasar segar, atau oven drying untuk varietas kering ya. Kemasan vakum kotak bertujuan untuk memperpanjang umur simpannya ya. Berikutnya kita berbicara sedikit terkait dengan analisis SWOT ya. SWOT atau strength-nya yaitu iklim tropis mendukung pertumbuhan jahe, pasar lokal dan ekspor yang besar, dan nilai tambah tinggi sari seperti untuk minyak atsiri. Untuk weakness-nya yaitu kesadaran petani terhadap budidaya, insentif masih rendah, dan fluktuasi harga di musim panen. Terus peluang atau opportunity-nya yaitu tren produk herbal dan pangan fungsional sangat meningkat, di mana peluang ekspor organik, teknologi budidaya, dan pasca panen yang terjangkau, dan tantangannya yaitu perubahan iklim atau curah hujan ekstrim dan muncul hama atau penyakit, di mana terjadi persaingan impor jahe dari Cina dan India juga. Berikutnya tantangan dan kendala. Yang pertama yaitu fluktuasi harga, di mana musim panen serentak
menyebabkan oversupply dan menekan harga. Berikutnya itu keterbatasan akses pembiayaan, di mana modal besar untuk infrastrukturnya yaitu seperti irigasi tetes dan juga rumah pengering, dan juga sertifikasi dan standar mutu. Ini juga memerlukan biaya yang besar ya, dan juga prosedur yang panjang. Berikutnya itu keterampilan SDM, di mana petani tradisional perlu pelatihan teknologi budidaya dan manajemen bisnis. Berikut yang ketujuh yaitu strategi pengembangan, di mana perlu dilakukan diversifikasi produk, di mana kembangkan jahe bubuk instan, permen jahe, minyak atsiri, saus jahe, Korean style pickle ginger ya. Berikutnya kemitraan dan co-branding ya, gabung kelompok tani untuk negosiasi harga dan akses pasar. Berikutnya lakukan kerjasama dengan UMKM pangan dan startup minuman herbal. Berikutnya penerapan pertanian presisi, di mana perlu dilakukan sensor kelembaban, aplikasi monitoring hama dan via drone, dan juga irigasi tetes. Berikutnya pelatihan dan pendampingan ya, lakukan BIMTEK atau bimbingan teknis budidaya modern oleh Dinas Pertanian dan pembinaan pengurusan sertifikat organik. Juga bisa lakukan pemasaran digital, di mana memanfaatkan marketplace, media sosial, dan direct to customer atau D2C, dan ceritakan kisah sukses petani untuk membangun brand story dan premium pricingnya ya. Berikut yang keenam yaitu pengelolaan resiko ya, skema asuransi tanaman dan kontrak forward price dengan pembeli dan industri, dan juga lakukan rotasi tanaman yaitu diversifikasi komoditas di lahan yang sama untuk menjaga kesuburan. Ya, ada studi kasus sedikit, yaitu beberapa daerah seperti Lampung, Sukabumi, dan Temanggung sudah memetik hasil positif dengan menerapkan rumah pengering tenaga surya untuk jahe kering, sehingga kualitas terjaga, harga naik 30 hingga 50% dibandingkan jahe basah. Dan bagaimana proyeksi ke depan? Ya, dengan permintaan industri jamu dan suplemen yang terus naik, diproyeksi lebih dari 8% per tahun, serta tren kesehatan global, tanaman jahe akan tetap menjadi primadona. Petani yang adaptif pada teknologi dan bersinergi dengan pelaku industri bisa menikmati margin keuntungan yang lebih tinggi sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi desa. Ya, di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa prospek budidaya jahe di Indonesia ini sangat cerah, terutama jika petani beralih ke varietas unggul sesuai tujuan pasar, menerapkan teknik budidaya insentif dan pasca panen modern, memanfaatkan peluang pasar ekspor organik, mengembangkan produk turunan untuk menambah nilai, dan mengelola risiko harga dan iklim melalui asuransi dan diversifikasi. Ya, dengan strategi yang tepat, budidaya jahe bukan sekedar menanam rempah, tetapi juga investasi masa depan yang menjanjikan ya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya, dan salam dari Informan 007.